Halo semuanya, kami dari kelompok 9, kelas praktikum Statistika Sains Data RA. Di sini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami di modul 8 yang berjudul Regresi Polinomial dan Splines. Berikut ada nama-nama anggota kelompok kami. Pada praktikum kali ini kita menggunakan 3 library yaitu ISLR, library Splines, dan Boot. Nah, setelah kita mengimport 3 library tersebut, kita menggunakan uh, data dari package. Nah, uh, pertama kita memanggil dulu data dari package tersebut. Nah, setelah itu kita menggunakan sintaks uh, yang model untuk memprediksi. Nah, dua tersebut dua code tersebut itu adalah code untuk memprediksi. Nah, selanjutnya uh, dari code yang sebelumnya, nah di sini ada 3 code yang sama juga. Nah, ini kita untuk memprediksi juga, sebenarnya sama aja tapi hanya berbeda sedikit. Lalu yang di bawahnya adalah membuat sebuah grid dari variabel x tersebut untuk memprediksi model kita dapat menggunakan fungsi predik dan juga dapat melakukan pengukuran error terhadap model tersebut. Selanjutnya kita me, memvisualisasikan dari polinomial tadi. Nah, di sini code untuk memvisualisasikan dari hasil predik yang kita lakukan tadi. Nah, di sini kita menghitung max-nya dari predik yang tadi. Nah, setelah itu di bawahnya ini kita melakukan yaitu mencocokkan kembali dari 5 model yang telah kita buat tadi. Berbeda dan secara berurutan membandingkan model yang lebih sederhana dengan yang lebih kompleks. Setelah itu kita membuat ANOVA-nya dari kelima model tersebut. Untuk blok kode yang pertama, di sini kita menggunakan conv summary fit.5, di mana conv ini merupakan fungsi yang kita gunakan untuk mendapatkan koefisien dari model fit.5. Dan summary di sini untuk mendapatkan ringkasan statistiknya atau ringkasan statistik dari fit.5 itu sendiri. Dan fit.5 ini sendiri merupakan model regresi polinomial yang berderajat 5 dan dihasilkan output seperti yang tertera pada gambar ini. Dan untuk kode selanjutnya itu kita akan mencari nilai p-value, di mana nilai p-value ini dicari dengan menguadratkan nilai minus 11,983 dan output yang dihasilkan yaitu 143,5923. Nah, dan untuk kode selanjutnya yaitu kita akan membuat beberapa model regresi yang tertera pada gambar. Di sini kita akan menggunakan model regresi yang kita buat pertama kali yaitu fit.1, di mana fit.1 ini akan membuat model regresi polinomial dengan menggunakan variabel education dan age. Dan untuk fit.2 ini akan membuat model regresi dengan menggunakan variabel education dan age dengan derajat 2. Dan fit.3 di sini akan membuat model regresi dengan menggunakan variabel education dan age dengan derajat 3. Dan untuk ANOVA di sini berfungsi untuk membandingkan antara ketiga model-model yang telah kita buat tadi atau model fit.1, fit.2, dan fit.3. Oke, untuk kode selanjutnya di sini kita akan membuat model regresi logistik dengan menggunakan fit sama dengan GLM dan selanjutnya ini. Selanjutnya kita akan membuat prediksi nilai respon menggunakan model fit pada grid X yang baru dan menghitung standar error atau pada blok kode yang kedua ini. Dan untuk blok kode yang ketiga ini, yaitu pada baris pertama itu untuk menghitung nilai probabilitas menggunakan transformasi logit. Dan pada baris kedua ini
untuk menghitung batas interval prediksi dalam bentuk logit. Dan untuk yang baris terakhir, ini untuk mengonversi batas interval prediksi kembali ke dalam bentuk probabilitas. Dan untuk kode selanjutnya, di sini kita akan melakukan prediksi, di mana di sini kita menggunakan fungsi pred sama dengan predik, dan selanjutnya kode selanjutnya itu kode ini berfungsi untuk membuat prediksi nilai atau memprediksi nilai respon menggunakan model fit pada grid egg yang baru dalam bentuk probabilitas dan menghitung standar errornya. Setelah melakukan prediksi, maka di sini kita akan membuat plot. Di mana di sini seperti yang dijelaskan, seperti yang tertera pada gambar kodenya itu, untuk baris pertama itu plot buka kurung X itu untuk membuat plot kosong dengan sumbu X diatur oleh eclipse dan sumbu Y diatur antara 0 dan 0,2. Dan untuk baris yang kedua atau poin sama dengan jitter itu untuk menambahkan data ke plot dengan jittering pada sumbu X. Dan untuk baris ketiga itu yang lines buka kurung X dot grid, pfit, lwd itu untuk menambahkan garis prediksi pada plot yang telah kita buat tadi. Dan pada baris terakhir itu ada matlines. Matlines buka kurung x.grid, c.bench itu merupakan kode yang digunakan untuk menambahkan batas interval prediksi pada plot yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan fitting step function yang dimana kita dapat menggunakan dengan fungsi cut. Untuk fungsi yang pertama itu ada table buka kurung cut buka kurung h, 4 tutup kurung. Ini merupakan nilai dari h. Lalu fungsi berikutnya itu fit sama dengan lm buka kurung wedge hingga cut buka kurung h, 4 tutup kurung di koma. Datanya itu dari wedge sehingga koefisien sumerinya bisa fit itu dari h, sehingga dapat dihasilkan bahwa secara otomatis itu memilih cut point pada usia 33,5, 49 dan 4,5 tahun. Terus juga kita dapat menentukan cut point yang secara langsung menggunakan opsi break. Fungsi cut itu mengembalikan variabel kategori yang diurutkan. Fungsi lm ini kemudian membuat satu set variabel dummy untuk digunakan ke dalam regresi. Kategori usia kurang dari 33,5 tahun tidak dimasukkan sehingga koefisien intercept sebesar 94,160 ya. 94 dibulatin ya. 94,160 dapat diartikan sebagai gaji rata-rata untuk mereka yang berusia di bawah 33,5 tahun. Dan koefisien lainnya itu dapat diartikan sebagai gaji tambahan rata-rata untuk kelompok usia lainnya. Oke, selanjutnya itu fungsi splines ya. Splines bisa kita lihat bahwa splines regresi ini telah disesuaikan dengan membuat matriks dari fungsi basis yang sesuai, sehingga fungsi BS ini menghasilkan seluruh matriks fungsi dasar untuk splines dengan kumpulan simpul yang ditentukan. Oke, kita akan melakukan fitting pada dataset wedge dengan edge yang menggunakan spline regresi sederhana dengan sebagai berikut. Kita menggunakan package dari spline tersebut. Oke, jadi fungsinya itu fit sama dengan lm wedge hingga bs edge, not sama dengan c yang dimana tutup isinya itu 25,40 25 40 60 dan datanya itu dari wedge. Terus lalu di baris kedua pred atau prediksi sembarangan predik fit new data list dari umur sama dengan umur grid h atau h.grid ya.
SE-nya sama dengan T. Lalu plotnya kita akan membuat plot edge, wedge, terus color-nya itu kita warna abu-abu atau gray. Nah, untuk line pertama, edge grid, predict fit, dollar fit, LWD-nya 2. Lalu lines yang kedua, edge grid, pred, dollar fit, ditambah 2, bintang pred, dollar SE. LT-nya dash. Terus yang ketiga, lines, edge, dot grid, pred, dollar fit sama dengan dan dikurang 2 karena yang tadi ditambah sekarang dikurang, bintang pred dollar SE LTY sama dengan dash. Nah, ini merupakan visualisasi plot antar edge dan wedge. Selanjutnya terdapat baris kode DIMS, buka kurung BS, buka kurung edge, komma knot sama dengan C, buka kurung 25, 40, 60, tutup kurung 3 kali, dengan hasil output yaitu 3006. Dari codingan ini menunjukkan bahwa hasil dari fungsi basis spline atau BS dengan menggunakan titik nodes-nya yaitu 25, 40, dan 60 dapat menghasilkan matriks 3000 baris dan 6 kolom. Lalu terdapat fungsi dim, BSH dengan DF atau derajat bebas 6 didapatkan output yaitu 3006, di mana fungsi ini menunjukkan bahwa hasil dari fungsi basis spline atau BS dengan derajat bebas 6 menghasilkan matriks dengan 3000 baris dan 6 kolom. Terus terdapat fungsi ATTR BSH dengan derajat bebas atau DF-nya sama dengan 6 dengan kunci nodes menghasilkan persentase di 25% yaitu 33,75, di 50% ada 42, dan pada 75% menghasilkan 51. Hal ini menunjukkan bahwa untuk hasil dari fungsi basis spline itu dengan derajat bebas 6 menghasilkan nilai yang telah saya sebutkan tadi dengan setiap persentilnya dari variabel h. Lalu terdapat fungsi baris kode yang digunakan untuk membuat regresi menggunakan spline smoothing pada variabel h untuk memprediksi wedge. Pada baris pertama terdapat baris kode fit 2 sama dengan lm, wedge, ns, h dengan derajat bebas yaitu 4, lalu data yang diambil menggunakan data wedge untuk membuat model regresi linear menggunakan fungsi spline smoothing atau ns dari variabel h dengan derajat bebas atau df sebanyak 4. Lalu pada baris kedua terdapat fungsi pred 2 di mana fungsi ini menggunakan model fit 2 untuk membuat prediksi pada data baru yang diberikan dalam list h.grid dengan argumen SE sama dengan T atau true, yang menyatakan bahwa kita akan memperoleh interval kepercayaan untuk prediksi. Lalu pada baris ketiga terdapat plot h wake untuk membuat plot dari data hasil atau data asli dengan batasan sumbu x yaitu h dan sumbu y adalah variabel edgelines dengan titik data akan ditampilkan dalam warna abu-abu. Lalu terdapat fungsi lines, edge, grid, pred to fit dengan color red untuk menambahkan garis merah yang merupakan hasil dari prediksi model yang telah kita dapatkan. Lalu terdapat title smoothing spline untuk membuat judul pada plot yang telah didapatkan dari model tersebut. Lalu terdapat fungsi fit sama dengan smooth.spline, edge, wake dengan df sama dengan 16, dan terdapat fit 2 sama dengan smooth splines, edge, wake dengan cv true. Ini menghasilkan output warning in smooth.splines. Ini merupakan peringatan untuk mengindikasi bahwa pengguna validasi silang dengan nilai X yang tidak unik
mungkin kurang dapat dipercaya. Selanjutnya, terdapat baris kode FIT2 $DF, di mana hasil output yang diberikan yaitu 6,794,596, di mana baris kode ini digunakan untuk mengakses atribut DF dari objek FIT2, dan atribut dari DF atau derajat kebebasan ini digunakan dalam konteks model statistik untuk mewakili derajat kebebasan, tetapi tanpa informasi lebih lanjut tentang FIT2. Dan nilai yang dikembalikan adalah sekitar 6,794,596. Selanjutnya terdapat fungsi plot h, wedge dengan xlim yaitu xlims, dengan check sama dengan dot 5 dengan color dark gray. Ini untuk membuat plot dari variabel x dan wedge, di mana batasan sumbu x-nya yaitu xlims dengan ukuran simbol atau checksnya sebesar 0,5, dan warna simbol yang digunakan adalah dark gray. Lalu terdapat pada baris kedua yaitu lines, fit call, dengan color yang digunakan atau warna yang digunakan adalah merah, dan LWD pada ini untuk menambahkan garis merah ke plot berdasarkan model fit. Lalu terdapat lines fit 2 dengan color blue dengan LWD 2, di mana ini digunakan untuk menambahkan garis biru ke plot berdasarkan model fit 2. Lalu pada baris keempat terdapat fungsi legend, top right-nya, lalu ada legend-nya yaitu C dari 16 DF dan 6,8 DF, dengan color yang digunakan yaitu red dan blue dengan LTY 1, lalu LWD 2, dan checksnya .8. Pada baris kode ini digunakan untuk membuat legenda di sudut kanan atas. Legenda ini menunjukkan garis merah untuk model dengan derajat kebebasannya yaitu 16, dan pada garis biru yaitu model dengan derajat kebebasan yaitu 6,8. Pada baris kode tersebut dapat kita lihat plot yang diciptakan pada gambar tersebut. Dapat dilihat bahwa grafik pada derajat bebas 6,8 dan derajat bebas 16 memiliki kesamaan, walaupun berbeda pada variabel yang digunakan. Untuk warna merah yaitu variabel fit, sedangkan pada warna biru menggunakan variabel fit 2. Namun dari kedua fit yang berbeda membentuk sudut atau lengkungan yang sama. Oke, pada step kali ini kita akan membuat plot dari pemilihan tingkat kehalusan dengan cross validation dan menghasilkan nilai lambda yang menghasilkan 6,8 derajat kebebasan. Jadi untuk melakukan regresi lokal kita menggunakan fungsi loss. Nah, di sini bisa dilihat kita akan memplotkan data dari gaji yang disimpan dari dua vektor yaitu H dan wage. Nah, jadi terus kita membuat tingkat kehalusan itu tuh untuk regresi lokalnya. Jadi kita menentukan tingkat kehalusan dari nilai span. Nah, bisa dilihat dari situ itu kita nilai spannya itu ada di 0,2. Nah, jadi nilai span ini jadi nilai span yang lebih kecil menghasilkan regresi yang lebih halus, sedangkan nilai span yang lebih besar menghasilkan regresi yang lebih kasar. Lalu kita melakukan regresi lokalnya dengan dua nilai span yang berbeda, yaitu 0,2 dan 0,5. Terus hasil regresi disimpan dalam dua objek, yaitu fit dan fit2. Bisa lihat dari gambar. Lalu kita membuat plotnya, di mana yang kita ingin lihat itu, kita ingin menunjukkan hubungan antara usia dan gaji. Terus dari dua regresi, satu untuk span 02 atau 0,2 dan satu untuk span 0,5. Nah, bisa dilihat dari hasil
gambar ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara usia dan antara age dan wage. Terus semakin tua itu tinggi gajinya akan semakin tinggi gitu. Terus hubungan ini terlihat lebih jelas pada garis regresi dengan span 0,2 karena menunjukkan bahwa regresi span 0,2 ini lebih mampu menangkap variasi lokal dalam hubungan antara usia dan wage-nya. Oke, pada step ini kita akan melakukan pemilihan model regresi polinomial menggunakan cross validation. Yang pertama-tama kita melakukan fungsi set sheet itu digunakan untuk menetapkan nilai awal yang dimana kita menetapkan nilai awal itu 702. Lalu kita menginisialisasi vektor dengan vektor itu deltas dengan 10 elemen dengan semua elemennya itu diinisialisasi dengan NA. Nah, terus vektor ini akan digunakan untuk menyimpan nilai error validasi silang dari setiap model. Nah, terus kita melakukan looping untuk model regresi bisa dilihat dari code di mana for buka kurung i in 1:10. Nah, itu tuh kita menggunakan GLM fit itu untuk regresi linear yang di fit menggunakan fungsi GLM, di mana WG adalah variabel respon dan AG adalah variabel prediktor yang ditransformasi menjadi polinomial derajat i. Terus cv.glm digunakan untuk menghitung error validasi silang dari model yang di fit parameter K10. Menunjukkan bahwa validasi silang 10 volt digunakan nilai error disimpan di vektor delta S. Lalu kita menampilkan nilai-nilai dalam vektor delta S. Mohon maaf jika berisik, barusan Google Indonesia. Lalu kita melakukan plot di mana kita membuat plot dengan derajat polinomial pada sumbu X dan error validasi silang pada sumbu Y dengan tipe 1 menunjukkan bahwa titik-titik dihubungkan dengan garis. Nah, lalu which mean deltas itu menemukan indeks dari nilai minimum dalam vektor. Lalu kita menggunakan poin itu untuk digunakan untuk menambahkan penanda pada plot di lokasi minimum error validasi silang. Nah, jadi hasilnya nanti itu untuk menilai performa model regresi polinomial dari derajat 1 sampai 10 berdasarkan data WAG dengan menggunakan validasi silang 10 volt dan menentukan model dengan error validasi yang terkecil. Selanjutnya, terdapat baris kode yang digunakan untuk melakukan analisis regresi dengan menggunakan model polinomial dari variabel age untuk memprediksi wage. Untuk langkah pertama digunakan fungsi LM, di mana fungsi LM ini digunakan untuk setiap model polinomial dari variabel age dengan derajat yang berbeda-beda dari 1 hingga 5. Dapat dilihat terdapat LM1, LM2, LM3, LM4, dan LM5, dan juga dikenakan fungsi polinom, fungsi poli, dengan derajat yang sesuai. Terdapat juga baris kode ANOVA di mana fungsi ini digunakan untuk membandingkan model-model yang telah tercipta. Output yang dihasilkan merupakan tabel dari Analysis of Variance Table atau tabel ANOVA. Output yang diberikan dari tabel ANOVA ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara model-model tersebut. Setiap baris dalam mewakili perbandingan antara dua model regresi menunjukkan jumlah derajat kebebasan residu atau RES-DF. Terus terdapat jumlah kuadrat residual atau RSS, lalu ada DF-nya atau derajat bebas, lalu ada sum of square, dan yang terakhir ada nilai F, dan yang terakhir ada PR besar dari F. Untuk tiap modelnya dapat dilihat hasil-hasil dari tabel ANOVA. Selanjutnya, terdapat baris kode untuk menciptakan plot untuk memvisualisasikan model polinomial yang berbeda berdasarkan usia, variabel usia yaitu age, terhadap gaji atau wage, dengan dataset yang digunakan yaitu wage. Pada baris kodenya dapat dilihat pada baris kode pertama yaitu plot wage age dengan data yang digunakan adalah wage dan color
warna grey ini untuk membuat plot titik-titik dengan warna abu-abu untuk mewakili hubungan antara usia dan gaji. Lalu terdapat eclipse di mana fungsi ini untuk menentukan nilai rentang pada usia dari data. Lalu terdapat fungsi x.grid di mana fungsi ini akan digunakan untuk membuat urutan nilai usia untuk membuat prediksi. Lalu terdapat fungsi poly 2 yang digunakan untuk membuat model regresi polinomial dengan orde 2 antara gaji dan usia. Lalu terdapat pada baris kelima yaitu fungsi Pretz untuk memprediksi menggunakan model regresi polinom dengan orde 2. Lalu pada baris ke-6 terdapat fungsi lines untuk menambahkan garis biru ke plot untuk memvisualisasikan prediksi model polinom orde 2. Selanjutnya terdapat fungsi legend top right di mana fungsi ini digunakan untuk membuat legenda pada bagian kanan atas dari plot untuk menunjukkan warna dan jenis garis untuk masing-masing model polinomial. Lalu terdapat title yang digunakan yaitu Fig 1 degree, 3, and 9 polynomial fit dengan outernya false untuk menambahkan judul plot. Dapat dilihat bahwa plot yang dihasilkan cenderung melengkung dengan warna biru yaitu visualisasi model dari prediksi orde 2, sedangkan warna merah untuk visualisasi data model polinomial dengan orde 4. Oke, sekarang kita akan membuat plot untuk memperoleh fitting step function yang telah memprediksi wage menggunakan age dan melakukan cross validation untuk memilih pemotongan yang optimal. Untuk itu kita akan membuat fungsinya yaitu setSheet 702 CFS kita jadikan wrap dan NA, 10 for buka kurung I in 2:10. Terus habis itu kita buka kurung kurawal which $h.cut kita jadikan cut dengan dibungkus wage $h, I. Lalu fit kita jadikan GLM, lalu dibungkus wage hingga h dot cut, data sama dengan wage, datanya dari wage ya. CFS kurung siku I kita jadikan cf.glm, lalu kita bungkus wage, fit, K sama dengannya 10. $delta 1 kita tutup kurung kurawal. Lalu plotnya kita buat 2:10, CFS dengan kurung kurawal kurung siku -1, lalu xlab-nya itu cuts dan ylab-nya itu test error karena kita akan ngetes errornya. Terus type-nya L. Dan hasilnya test error cross validation menunjukkan kesalahan uji minimum untuk pemotongan optimal. Kayaknya ini harusnya sama dengan 8 ya. Harusnya ada titik di sini. Dan jadi ada kesalahan uji minimum untuk pemotongan optimal itu kayaknya itu sama dengan 8 pemotongan.
Oke, nah ini fungsi lanjutan Oke, pada dari step slide kali ini sebelumnya. kita akan melakukan validasi silang Makanya 10 kali lipat untuk tidak mengidentifikasi ada jumlah poin pemotongan optimal untuk yang variabel kategori menentukan age titik dalam merahnya model regresi yang di angka memprediksi 8. upah. Jadi untuk Jadi fungsi terusannya nanti itu outputnya itu adalah d.min dijadikan visualisasi dari min variabel age dari model regresi yang memprediksi points upahnya. which min Pertama-tama CFS, kita menemukan kesalahan validasi CFS, silang minimum dengan dmin which min CFS, CVS. kurung, Ini menemukan indeks nilai minimum color, dalam yaitu CVS vektor. merah itu Lalu sebagai kita penanda melakukan titik point ya. which min X CVS sama dengan dengan 2, CVS bla bla sama bla dengan bla. 20. Itu kita Terus melakukan title-nya garis itu fit plot titik merah dibanding pada kesalahan 2, validasi 10 fold cross dengan validasi validation to silang find minimum optimal dan indeks yang cuts. sesuai jumlah Outernya itu pemotongan sama dengan false. pada plot. Jadi sehingga Lalu argumen karena tadi tidak checks dan PCH itu mengontrol ukuran dalam simbol titik. dilanjutkan dengan fungsi Lalu pada yang ini, code maka baris ketiga pada itu saat kita memberikan menjalankan plot itu judul dia tidak ada dengan judul titik merah pada di slide sebelumnya. 2 Jika scatter plot. kita jalankan fungsi ini pada nantinya akan judulnya itu akan scatter plot itu of akan data with di plotnya fit itu nanti link ada at titik cuts. merah sebagai penanda sebagai kesalahan yang di baris uji yang pertama itu untuk fit pemotongan 2 optimal. 10 volt cross validation to find optimal Fungsi cuts. selanjutnya itu kita Lalu akan membuat pada cross selanjutnya validation kita akan yang menunjukkan bahwa pada kesalahan code di uji bawahnya minimum di gambar yang untuk kedua pemotongan optimal itu kita akan melakukan pelatihan dengan pemotongan adalah optimal di pemotongan mana ke-8, kita menggunakan LM-Fit dengan GLM dengan data kemudian WG. kita training data dengan Lalu potongan kita sama melatih dengan model linear 8. umum Dan dengan fungsi GLM ini menggunakan cut fungsi untuk lm.fit sama dengan GLM, wedge mendiskritisasi cut, age variabel menjadi kita 8 kurung kategori age, berdasarkan 8, hasil datanya validasi dari silang. wedge, Lalu kita limbs mempersiapkan sama data dengan untuk range prediksinya dengan age lim atau ya panjang, dengan age wedge limbs $h, range x wage width dollar sama age ini digunakan untuk menemukan nilai sequence minimum from dan maksimum age dalam sama dengan wage h data. limbs kurung Lalu kita siku menggunakan 1 age grid ke di mana 20 h limbs kita membuat urutan nilai sikunya 2. di seluruh rentang age prediksi. itu Setelah itu kita melakukan prediksi dan visualisasi di mana kita mulai dari LM-Pred di mana kita menggunakan model latih LM-Fit untuk memprediksi nilai upah untuk age grid rangkaian tersebut. Lalu setelah itu kita plotkan. Jadi kita membuat plot sebaran dari data upah versus usia itu berwarna abu-abu. Lalu lines itu kita membuat garis melapisi plot garis pada plot sebar dengan warna hijau tua. Jadi nantinya itu garis ini mewakili nilai upah yang diprediksi berdasarkan model yang dipasang dengan 8 pemotongan dengan argumen LWD. Lalu kita memberikan judul dengan judul Fit 3 scatter plot of data with fit terus length ordernya sama at cuts 8. Dan hasilnya itu adalah output dengan scatter plot dari data dengan kurang lebih seperti itu. Jadi secara keseluruhan tahap ini nih kita ingin melakukan pemotongan optimal untuk variabel kategori menggunakan validasi silang dan kemudian kita akan memvisualisasikan model yang dipasang pada data aslinya yang menentukan titik merahnya di angka 8. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai modul 8 pada praktikum kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.